Ada sebuah fakta yang bikin saya semangat nih. Sebuah survei terbaru menunjukkan kalau 2 dari 3 anak muda Indonesia sekarang lagi aktif-aktifnya mencari penghasilan tambahan di luar gaji utama mereka. Ini bukan lagi soal gaya hidup, tapi sebuah gerakan masif. Pertanyaannya, kenapa mereka nggak memilih lembur saja? Karena mereka sadar ada cara yang lebih cerdas untuk membangun kekayaan. Kalau kalian merasa gaji bulanan cuma lewat doang, sering merasa kerja keras tapi hasilnya segitu-gitu aja, dan pengen punya sumber pendapatan kedua tanpa harus mengorbankan seluruh waktu istirahat, video ini adalah jawaban yang kalian cari. Saya akan bahas 10 ide bisnis sampingan paling realistis dan terbukti menghasilkan di era digital ini. Bahkan banyak yang bisa dimulai tanpa modal besar. Siap? Kita mulai sekarang. Banyak orang terjebak dalam mindset, mau uang lebih ya harus kerja lebih keras di kantor. Lembur sampai malam, weekend dipakai kerja, semua demi tambahan beberapa persen dari gaji. Tapi coba kita lihat datanya. Data dari LinkedIn menunjukkan fakta yang menohok. Rata-rata pekerja di Indonesia itu lembur 10 jam per minggu, tapi penghasilannya cuma nambah sekitar 8%. Waktu kalian yang berharga itu ditukar dengan kenaikan yang nggak sepadan. Ini bukan jalan pintas menuju kekayaan, ini jalan buntu yang melelahkan. Di sisi lain, side hustle adalah tentang mengaktifkan potensi dan skill kalian yang mungkin selama ini terpendam atau tidak terpakai di pekerjaan utama. Inilah perbedaan fundamentalnya. Kesalahan terbesar yang mendarah daging adalah menganggap lembur sebagai bukti loyalitas pada perusahaan. Loyalitas itu penting, tapi kesehatan finansial dan mental kalian jauh lebih penting. Berhenti menukar waktu dengan uang secara linear. Nah, strategi lanjutannya adalah mulai berpikir untuk membangun aset, bukan sekadar menjual jam kerja. Sebuah side hustle yang sukses bisa berevolusi menjadi aset digital, seperti channel YouTube, akun media sosial dengan audiens loyal, atau bahkan sebuah brand produk yang jangkauannya bisa skala nasional, bahkan global. Ini yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh kerja lembur. Kalau kalian setuju bahwa waktu kalian lebih berharga daripada sekadar uang lembur dan siap membangun gaji kedua, klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian yang butuh pencerahan. Tunjukkan kalau kita semua bisa lebih cerdas. Oke, ide pertama yang paling masuk akal dan bisa langsung dieksekusi adalah freelance skill based. Artinya, kalian menjual keahlian spesifik yang kalian punya. Ini bukan hal baru, tapi sekarang pasarnya jauh lebih besar. Contoh umumnya gampang kita lihat. Seorang desainer grafis bisa dengan mudah mendapatkan proyek desain logo di platform seperti Sribulancer atau Fastwork dengan bayaran mulai dari 200.000 per jam atau bahkan lebih. Prinsip dasarnya adalah identifikasi dulu skill apa yang paling kalian kuasai dan paling dicari oleh pasar. Apakah itu menulis, desain, video editing, atau manajemen sosial media. Setelah kalian tahu apa senjata kalian, langkah praktisnya adalah segera membangun portofolio. Nggak perlu website mahal, manfaatkan platform gratis seperti Behance untuk desainer, Medium untuk penulis, atau bahkan Instagram yang dikurasi secara profesional untuk menunjukkan hasil karya kalian. Portofolio inilah CV baru kalian. Sekarang, mari kita bahas kesalahan yang sering banget bikin pemula gagal, yaitu ikut-ikutan perang harga. Kalian melihat ada yang pasang harga murah, kalian ikut lebih murah lagi. Ini adalah jalan tercepat menuju burnout dan diremehkan. Kalian harus punya diferensiasi yang jelas. Nah, ini dia pro tipnya untuk naik kelas. Jangan hanya berpikir per project, tawarkan sistem retainer kepada klien yang puas. Klien membayar biaya bulanan tetap untuk jasa kalian selama beberapa jam atau beberapa tas setiap bulannya. Ini menciptakan income yang stabil dan bisa diprediksi. Seperti kata Chris Grosser, opportunities don't happen, you create them. Peluang itu nggak datang tiba-tiba, kalian yang menciptakannya. Termasuk peluang punya income stabil dari freelance. Ide kedua, menjadi micro-influencer atau konten kreator di niche yang spesifik. Jangan minder dulu dengar kata influencer. Kita nggak sedang bicara soal jadi artis dengan jutaan followers. Justru kekuatan terbesar ada di mikro. Sebuah survei membuktikan ini, 64% konsumen di Indonesia ternyata lebih percaya review dari kreator dengan followers di bawah 50.000. Kenapa? Karena mereka dianggap lebih otentik dan relatable. Kunci utamanya adalah tentukan niche atau topik yang sangat spesifik dan benar-benar kalian sukai. Apakah itu tentang merawat tanaman hias, review kopi lokal, atau tips hemat untuk anak kos? Passion ini yang akan membuat kalian konsisten. Setelah itu, buat jadwal dan konsisten mengunggah konten yang memberi nilai, entah itu edukasi, hiburan, atau inspirasi. Jangan cuma jualan. Sekarang kesalahan fatal yang harus dihindari, membeli followers atau menggunakan bots demi terlihat besar secara instan. Ini hanya akan menghancurkan
menciptakan engagement dan kepercayaan brand. Angka besar yang kosong tidak ada nilainya. Audiens dan brand yang cerdas bisa melihatnya dengan jelas. Strategi jitu-nya adalah ketika audiens organik kalian sudah mulai terbentuk, mulailah berkolaborasi dengan brand-brand lokal yang relevan dengan niche kalian. Brand lokal seringkali menawarkan CPM atau cost per mile yang lebih tinggi untuk audiens yang tersegmentasi dengan baik karena konversinya lebih efektif bagi mereka. Ini adalah simbiosis mutualisme yang jauh lebih menguntungkan daripada sekadar endorse produk nggak jelas. Ide ketiga ini favorit saya karena minim risiko, affiliate e-commerce. Sederhananya, kalian dapat komisi dengan merekomendasikan produk orang lain tanpa perlu pusing mikirin stok barang atau pengiriman. Ini bukan teori. Ada kreator di Tokopedia affiliate yang berhasil meraih komisi hingga 12 juta per bulan hanya dengan membagikan link produk-produk kosmetik yang dia review secara jujur di media sosialnya. Prinsipnya simple, pilih platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop yang punya program afiliasi dengan sistem komisi yang transparan dan mudah dilacak. Setelah itu, mulailah membangun fondasi utama yaitu kepercayaan. Jangan asal sebar link. Nah, kepercayaan ini sering dirusak oleh kesalahan umum, melakukan spamming link di mana-mana tanpa konteks. Ini bukan hanya tidak efektif, tapi juga bikin audiens kalian ilfeel dan menganggap kalian tukang spam. Orang tidak suka dijualin, tapi mereka suka membeli berdasarkan rekomendasi terpercaya. Jadi, gimana cara canggihnya? Gunakan strategi content funnel. Buat konten edukasi atau review jujur terlebih dahulu atau soft selling, baru di akhir konten kalian sisipkan link afiliasi sebagai solusi atau rekomendasi. Misalnya buat video 5 kesalahan memakai skincare, baru di deskripsi kalian taruh link produk yang benar. Ini jauh lebih elegan dan efektif. Ide keempat, ubah ilmu yang kalian punya menjadi sumber penghasilan melalui micro teaching atau online course. Mungkin kalian jago Excel, public speaking, atau bahkan masak rendang. Jangan remehkan keahlian itu. Insight dari platform kelas kita melaporkan bahwa 40% instruktur paruh waktu mereka bisa berpenghasilan di atas 5 juta per bulan. Ini menunjukkan ada pasar yang lapar akan ilmu praktis. Data tambahan juga menyebutkan 65% peserta kursus online lebih menyukai kelas yang durasinya singkat, di bawah 90 menit. Jadi prinsip utamanya adalah jangan berpikir membuat kurikulum selevel universitas. Buat modul yang padat, singkat, dan fokus pada satu skill spesifik. Mungkin sebuah kursus mastering pivot table dalam 60 menit, aplikasinya pecah materi kalian menjadi video-video pendek berdurasi 5-10 menit yang mudah dicerna. Ide kelima, masuk ke dunia e-commerce tanpa perlu punya gudang. Dropship lokal. Konsepnya, kalian jualan, tapi barangnya dikirim oleh supplier langsung ke pembeli. Kalian hanya modal etalase digital. Seberapa besar pasarnya? Kompas melaporkan bahwa transaksi di social commerce saja seperti TikTok Shop mencapai 7 triliun rupiah per bulan. Ini adalah gelombang besar yang bisa kalian tunggangi. Kunci utamanya adalah menemukan supplier lokal yang terpercaya, punya reputasi bagus dan responsif. Kalian bisa cari di marketplace besar atau komunitas bisnis. Setelah dapat supplier, fokus kalian adalah pada pemasaran. Optimalkan foto dan deskripsi produk agar terlihat profesional dan high converting. Tunjukkan keunggulan produk dari sudut pandang yang unik. Tentu ada risikonya. Masalah paling umum dalam dropshipping adalah informasi stok yang tidak real time. Kalian sudah dapat pesanan, ternyata barang di supplier habis. Ini bisa merusak rating toko kalian. Karena itu, komunikasi rutin dengan supplier adalah wajib. Nah, untuk naik level, jangan lagi proses pesanan secara manual satu persatu. Gunakan sistem yang bisa mengotomatisasi pesanan, misalnya dengan memanfaatkan API yang disediakan oleh marketplace atau menggunakan platform pihak ketiga. Ini akan membebaskan waktu kalian untuk fokus pada strategi pemasaran dan mencari produk baru yang potensial. Ide keenam, khusus buat kalian yang punya jiwa kreatif, print on demand merchandise. Di sini, kreativitas kalian benar-benar bisa jadi royalti. Coba bayangkan, dulu untuk bikin usaha sablon kaos, kalian butuh modal puluhan juta rupiah untuk beli mesin. Sekarang, kalian cukup daftar gratis di platform print on demand seperti Ciptaloka, atau bahkan platform global seperti Printful, unggah desain dan selesai. Setiap ada yang pesan, mereka yang akan cetak dan kirim. Kalian tinggal terima bersih keuntungannya. Prinsipnya, riset desain apa yang sedang tren, terutama yang berkaitan dengan budaya pop, meme, atau kutipan motivasi yang relevan dengan audiens Indonesia. Aplikasinya sangat mudah. Buat beberapa desain, unggah ke platform, dan promosikan mock-up atau contoh digitalnya di media sosial kalian.
Kesalahan teknis yang sering merugikan adalah salah memilih resolusi gambar. Mengunggah gambar dengan resolusi rendah akan menghasilkan cetakan yang pecah dan blur. Ini fatal, karena akan langsung menghasilkan review buruk dan merusak rating produk kalian. Pastikan selalu mengikuti panduan resolusi dari platform print on demand. Strategi lanjutannya, jangan hanya menjual desain yang evergreen. Ciptakan kelangkaan dengan mengembangkan seri merchandise limited edition atau edisi terbatas secara musiman. Misalnya, desain khusus untuk 17 Agustusan, Lebaran, atau bahkan event yang sedang viral. Ini menciptakan urgensi bagi pembeli untuk segera check out. Ide ketujuh, manfaatkan apa yang sudah kalian punya melalui sharing ekonomi. Konsepnya adalah menyewakan barang-barang yang jarang terpakai. Ini adalah cara paling efisien untuk menghidupkan aset yang tidur. Seberapa potensial? Statista memproyeksikan pasar sharing ekonomi di Indonesia bisa mencapai 2,7 miliar dolar pada tahun 2025. Jadi langkah pertamanya adalah lakukan inventarisasi. Coba keliling rumah kalian, lihat aset apa yang lebih sering menganggur daripada dipakai. Mungkin kamera, drone, sepeda, atau bahkan alat pertukangan. Setelah itu, daftarkan barang tersebut di platform sewa peer-to-peer yang sudah ada, seperti Rentis atau platform komunitas lainnya. Tulis deskripsi yang jujur tentang kondisi barang dan pasang harga sewa yang kompetitif. Risiko terbesarnya tentu saja adalah kerusakan atau kehilangan barang, apalagi jika tidak ada perjanjian atau asuransi yang jelas. Ini adalah pitfall yang harus diantisipasi. Selalu buat perjanjian sewa yang simple tapi jelas. Dan jika memungkinkan, prioritaskan platform yang menawarkan semacam jaminan atau asuransi. Untuk memberikan nilai tambah dan bisa menaikkan harga sewa, tawarkan layanan premium. Misalnya, jasa antar jemput barang ke lokasi penyewa dengan biaya tambahan. Ini bukan hanya menambah pemasukan, tapi juga memberikan kemudahan yang sangat dihargai oleh pelanggan dan membuat penawaran kalian lebih menonjol dibanding yang lain. Nah, setelah punya beberapa ide, sekarang kita bicara strategi. Jangan cuma punya satu side hustle, bangun sebuah portofolio pendapatan. Sebuah studi dari Universitas Indonesia menemukan fakta menarik. Keluarga yang punya 3 sumber pendapatan berbeda, terbukti 2,4 kali lebih stabil secara finansial dibandingkan yang hanya mengandalkan satu sumber. Ini adalah jaring pengaman finansial kalian. Prinsipnya, kombinasikan antara pendapatan yang aktif, yang butuh waktu dan tenaga langsung seperti freelance, dengan yang semi pasif seperti affiliate atau kursus online yang sudah jadi. Alokasikan waktu dan energi kalian berdasarkan potensi return on investment. Mana yang memberikan hasil terbesar dengan usaha paling efisien, fokus ke sana. Kesalahan paling umum saat membangun portofolio adalah mencoba mengerjakan semuanya sekaligus. Ini resep pasti menuju burnout dan nggak ada yang maksimal. Mulai satu per satu, kuasai satu side hustle dulu sampai stabil, baru tambahkan yang kedua. Ini adalah maraton, bukan sprint. Nah, untuk kalian yang sudah serius, gunakan KPI dashboard sederhana. Ini bisa berupa spreadsheet biasa untuk memantau performa masing-masing income stream kalian setiap bulan. Berapa jam yang dihabiskan, berapa rupiah yang dihasilkan, mana yang bertumbuh, mana yang stagnan. Data ini akan membantu kalian membuat keputusan strategis, kapan harus menggenjot, dan kapan harus memangkas cabang yang tidak produktif. Poin terakhir dan yang paling krusial, scale and automate. Tujuannya adalah mengubah side hustle kalian dari sesuatu yang memakan waktu menjadi sebuah pipeline pemasukan yang berjalan semi-otomatis. Potensinya luar biasa besar. Laporan Google Ekonomi memproyeksikan ekonomi digital Indonesia bisa mencapai 146 miliar dolar pada 2025. Kalian harus jadi bagian dari ini. Prinsip utamanya adalah identifikasi tugas-tugas repetitif yang memakan waktu tapi tidak butuh keputusan strategis, lalu outsource atau delegasikan tugas itu. Misalnya, admin media sosial, editing video standar, atau customer service. Kalian bisa pakai jasa virtual assistant. Setelah itu, investasikan sebagian profit kalian ke alat-alat otomasi, misalnya untuk email marketing, penjadwalan konten, atau chatbot. Satu kesalahan yang sering dilakukan oleh pemilik hustle yang mulai besar adalah micromanaging atau terlalu ikut campur dalam proses-proses kecil yang sudah didelegasikan. Ini justru menghambat pertumbuhan. Percayakan pada tim atau sistem yang sudah kalian bangun. Nah, strategi puncaknya adalah ini. Gunakan profit dari side hustle kalian bukan untuk konsumsi, tapi untuk diinvestasikan kembali ke aset yang menghasilkan pendapatan pasif lainnya, seperti reksadana, saham, atau properti. Inilah cara kalian benar-benar mengubah side hustle dari sekadar uang jajan menjadi mesin pencetak kekayaan jangka panjang, hustle for the capital, dan invest the capital. Jadi, dari 10 ide yang sudah kita bahas, satu benang merah yang jelas adalah side hustle di era sekarang ini bukan lagi sekadar tentang mencari uang tambahan.
Ini adalah tentang mengambil alih kendali atas masa depan finansial kalian. Ini adalah tangga darurat untuk keluar dari rat race. Dan yang terpenting, tangga ini bisa kalian bangun tanpa perlu modal puluhan atau ratusan juta rupiah. Yang kalian butuhkan adalah keberanian untuk memulai, konsistensi untuk melanjutkan, dan kecerdasan untuk mengembangkannya. Setiap keahlian yang kalian punya, setiap ide kreatif bisa menjadi bibit untuk pohon uang kalian sendiri. Jika kalian ingin terus mendapatkan ide-ide cuan mingguan, strategi bisnis, dan mindset kesuksesan yang praktis dan terbukti, pastikan kalian sudah subscribe channel Filosofi Sukses sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita tumbuh dan sukses bersama. See you on the next video.